pagi pemirsa, Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Ketua Ikatan Bidan Pesisir Selatan merupakan pasien positif pertama COVID-19 dari pesisir selatan yang berhasil sembuh. Bidan ini menjalani perawatan 14 hari sejak 26 Maret 2020 lalu di RSUPM Jamil Padang. Bupati Solo mangkir dari persidangan di Pengadilan Tipikor Padang dalam kasus korupsi dana bantuan sosial tahun 2009-2010. Ketidakhadiran orang nomor 1 di Kabupaten Solo merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Aparat pemerintahan di pelosok daerah punya kiat sendiri untuk melengkapi APD bagi warganya guna mencegah penyebaran COVID-19. Setelah dinyatakan sembuh, Sabtu lalu, Bidan Welly dikunjungi Gubernur Sumatera Barat Irwan Praitno. Dalam pertemuan tersebut, Welly menjelaskan bagaimana dirinya terpapar COVID-19 yang berawal saat dirinya mengikuti pelatihan kesehatan di salah satu hotel di Kota Padang sebagai narasumber. Saat pelatihan itu, Welly sekamar dengan peserta asal Malaysia yang positif COVID-19. Usai pelatihan, dirinya mengalami demam, sesak nafas, dan batuk. Kemudian dirujuk ke RSUPM Jamil Padang. Hasil pemeriksaan, Welly positif COVID-19. Welly langsung dirawat di ruang isolasi RSUPM Jamil Padang selama 14 hari hingga sembuh. Welly mengaku syok dan stres hingga merasa mati karena terkurung di ruang 2x3 meter. Namun berkat dorongan para medis, dia kembali bersemangat ingin sembuh dari COVID-19. Agar tidak suntuk, berbagai aktivitas dia lakukan, seperti olahraga ringan diiringi makanan sehat serta mengelola stres. Sedikit testimoni dari saya, pertama kali dikonfirmasi sebagai penderita COVID, shock juga memang, shock down juga gitu ya, bahwa selama ini berita yang kita dapat informasi tentang bahaya COVID kematian. Jadi yang ada di benak kita memang sebentar lagi mati, nah, gitu ya. Tapi dengan support mungkin abang saya yang dengan sambil tertawa dia bicara, kamu kan positif, belum boleh pulang karena saya udah minta pulang. Belum mau sebelum tidur aja di situ, anggap istirahat gitu kan. Bahkan sempat beredar isu bahwa dirinya meninggal dunia. Isu tersebut membuat dia makin termotivasi untuk selalu kuat. Bahkan telepon dari sang anak yang mengatakan mereka tidak mau mamanya meninggal membuat Welly makin bersemangat untuk sembuh. Arset Kusnadi melaporkan dari pesisir selatan. Untuk yang ketiga kalinya, Bupati Solo tak menghadiri sidang tindak pidana korupsi terkait kasus bantuan sosial tahun 2009-2010. Jaksa penuntut umum pada kasus yang merugikan negara hingga lebih dari 300 juta rupiah ini menetapkan 2 orang anak buah Bupati Solo sebagai terdakwa. Kasus penyelewengan dana hibah yang terjadi di Kabupaten Solo pada tahun 2009-2010 telah memasuki masa persidangan yang ke-10 kalinya. Dalam persidangan itu, jaksa memanggil Gusmal yang menjabat sebagai Bupati Solo sebagai saksi. Karena kasus ini terjadi saat Gusmal menjabat Bupati pada tahun 2009-2010. Namun sayang, orang nomor 1 di Kabupaten Solo tersebut tak mengindahkan panggilan jaksa untuk bersaksi di pengadilan. Tak hanya sekali, Gusmal telah mangkir dari panggilan jaksa sebanyak 3 kali berturut-turut sejak dipanggil jaksa pertama kalinya pada persidangan 23 Maret lalu. Alhasil dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor daerah Bypass, sekitar 23 km dari pusat Kota Padang, pada Senin siang, jaksa hanya membacakan berita acara pemeriksaan saja. Kasus Bansos Solo ini udah sidang yang ke-10 ya. Ke-10. Iya. Untuk hari ini kita ada memanggil saksi sekitar 17 orang. Kebetulan 16 penerima bantuan. Terus yang 1 Bupati Solo berhalangan hadir semua. Jadi tadi kesepakatan majelis dan penasihat hukum kita bacakan aja BAP-nya.
kasus penyelewengan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Solo kembali mencuat ke permukaan sejak September tahun lalu, ketika pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berhasil menangkap 2 orang terdakwa yang melarikan diri sejak kasus ini ditangani Kejaksaan Negeri Solo beberapa tahun yang lalu. Kedua terdakwa menggelapkan uang negara dengan berbagai modus, seperti mencairkan bantuan untuk organisasi sosial yang fiktif, tidak menyerahkan bantuan yang telah dicairkan, serta menyunat jumlah bantuan yang diterima oleh organisasi sosial. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Darwin Tanjung, mantan Kepala DPP KA, dan Yuniarli, Sekretaris DPP KA Kabupaten Solo, saat Gusmal menjabat sebagai Bupati Solo. Dari Padang, Alfi melaporkan. Mengantisipasi langkanya keberadaan masker, pemerintah Nagari Sinurui, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, memproduksi masker sendiri dengan memanfaatkan kerjasama antara badan usaha milik Nagari dan sejumlah ibu-ibu rumah tangga. Langkah ini merupakan sebuah upaya untuk mencegah penularan COVID-19 di Pasaman Barat. Sejak sepekan terakhir, 7 orang ibu rumah tangga di Nagari Sinurui yang pernah mengikuti kursus menjahit memproduksi masker kain di aula kantor Nagari Sinurui, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Masker yang diproduksi tersebut rencananya akan dibagikan kepada masyarakat Nagari Sinurui secara gratis. Pemerintah Nagari menargetkan memproduksi sekitar 10.000 masker dalam jangka waktu 1 bulan. Karena keterbatasan tenaga, produksi masker itu akan dilakukan secara bertahap. Setelah terkumpul sekitar 3.000 masker, tim akan langsung membagikan kepada masyarakat Sinurui sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk memproduksi masker tersebut, pemerintah Nagari menggunakan mesin jahit yang telah dibeli tahun lalu dalam rangka pelatihan padat karya dan membeli sejumlah bahan lainnya dengan mengalokasikan dana Nagari. Mereka berharap aksi ini bisa membantu masyarakat di tengah wabah COVID-19 dan sulitnya mendapat masker di pasaran. Sesuai dengan surat edaran kementerian, dana desa itu difokuskan untuk penggunaan dana desa itu padat karya tunai dan penanganan COVID-19. Salah satunya kita menggunakan program tahun kemarin dari dana desa, penggunaan 14 mesin jahit dan ibu-ibu yang sudah kita latih untuk menjahit masker. Ya. Yang kita targetkan itu 10.000 masker. Untuk apa masker itu? Masker ini akan kita bagikan kepada masyarakat. Seiring dengan langkahnya masker di tempat kita mungkin udah merata ya, semua tempat itu mengalami kelangkaan masker. Aparat pemerintahan Nagari berharap aksi ini bisa membantu masyarakat sebagai benteng dalam pencegahan COVID-19 di Nagari Sinurui. Informasi tentang Nagari Sinurui memproduksi masker telah berkembang di tengah masyarakat. Saat sekarang, meski telah dihubungi sejumlah pihak untuk melakukan produksi tambahan, namun pihak Nagari Sinurui masih fokus pada rencana semula, mempersiapkan 10.000 masker untuk warganya. Ian Saputra melaporkan dari Pasaman Barat. Wabah COVID-19 ternyata juga berdampak terhadap harga emas di pasaran. Saat ini di Pasaraya Padang, emas dijual seharga Rp2.130.000 per emasnya, setara dengan 2,5 gram emas. Akibatnya lebih banyak masyarakat yang menjual daripada membeli emas. Pemantauan di toko emas di kawasan Pasaraya Padang pada hari Jumat, harga emas melambung tinggi. Sebelum COVID-19 mewabah, harga emas Rp1.800.000 per emasnya. Saat ini harganya naik menjadi Rp2.130.000 per satu emas. Akibatnya, masyarakat cenderung untuk menjual perhiasan emas mereka daripada membeli emas. Persentase yang menjual emas mencapai 70%. Harga emas ini sama untuk semua jenis emas, baik emas perhiasan maupun untuk emas batangan. Padahal biasanya lebih mahal emas perhiasan daripada emas batangan. Karena harga emas lebih naik, jadinya orang lebih fokus lewat jual. Biasanya kan kalau orang biasanya beli lebih banyak, sekarang jual lebih banyak, presentasinya kalau jual 70%-an. Kalau beli lebih cenderung rendah, 30-40-an sekarang. Kalau harga emas sekarang Rp2.130.000. Pihak toko emas belum dapat memprediksi apakah harga emas saat ini sudah paling tinggi atau masih akan naik lagi, mengingat wabah virus COVID-19 masih terus berlangsung hingga saat sekarang. Robiha melaporkan dari Padang.